Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada sore Rabu hari ini, tanggal 7 Juni 2023 yang bertepatan dengan 18 Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kitab yang kita bahas karya Ustadzuna Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah taala. Kita sudah sampai pada prinsip yang ke-69 ya. Insyaallah kita masuk ke prinsip yang ke-70, yaitu mendengar dan taat kepada ulil amri. Ya, mendengar dan taat kepada ulil amri. Ini juga merupakan salah satu pokok atau usul akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membedakan antara mereka dengan yang lainnya. Ya, yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Hawa adalah mendengar dan taat kepada ulil amr. Ya. Di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin selama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan. Ya, selama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan, meskipun mereka berbuat zalim ataupun meskipun mereka zalim kepada rakyat. Selama mereka tidak memerintahkan kepada yang maksiat atau yang mungkar, maka wajib kita mendengar dan taat ya. Karena mentaati mereka termasuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatan kepada Allah adalah wajib sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini dalilnya jelas ya. Hampir setiap muslim membaca dalil ini ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul ya, wa ulil amri minkum, dan ulil amr di antara kalian. Ulil amr yakni pemegang kekuasaan ya, di antara kalian, minkum ya. Di sini Allah Azza wa Jalla mengulang kata taat, jadi ati'u pada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Ati'u Allah wa ati'u Rasul, artinya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ini ketaatan yang mutlak. Ketaatan yang mutlak. Adapun pada ulil amr di sini Allah tidak mengulang kata ati'u ya, menunjukkan bahwasanya ya, para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada ulil amr muqayyad. Muqayyad itu terikat pada perkara yang ma'ruf. Adapun pada perkara yang mungkar atau perkara maksiat, maka tidak boleh kita taat kepada mereka. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan ya terhadap satu perintah, siapa saja perintah itu, apakah itu dari ulil amr, penguasa, ataupun dari orang tua atau siapapun ya, tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat ya. Sesungguhnya ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf. Hanya pada perkara yang ma'ruf ya. Rasulullah juga bersabda, 'alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha. Ya. Wajib atas setiap muslim mendengar dan taat fi ma ahabba wa kariha, dalam perkara yang dia sukai atau yang dia benci. Fi ma ahabba wa kariha. Illa an yu'mara bi ma'siyah, kecuali dia diperintahkan untuk maksiat. Fa in umira bi ma'siyah, jika dia diperintah untuk maksiat, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak boleh mendengar, tidak boleh taat.
Ya. Fala sam'a wala ta'ah. Apabila pemerintah memerintahkan kita ya untuk berbuat maksiat atau berbuat maksiat, saat itu kita ya dilarang untuk mentaatinya. Namun pada perkara yang lain, ya pada perkara yang lain maka wajib taat ya selama itu perkara yang ma'ruf. Artinya mungkin pemerintah ya terkadang memerintahkan yang ma'ruf, terkadang memerintahkan yang mungkar. Yang mungkar contohnya misalnya pemerintah memerintahkan kepada kita untuk bayar pajak misalnya. Itu kan perkara mungkar. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak taat kepada mereka secara mutlak. Tetap kita taat kepada mereka pada perkara-perkara yang ma'ruf ya. Misalnya lampu merah berhenti, ya kita berhenti. Ya, diberitakan untuk apa? Untuk berhenti, ya. Itu ma'ruf, maka kita pun berhenti, ya. Atau yang lain, ya. Aturan-aturan atau perintah-perintah mereka yang tidak bertentangan dengan syariat, ya. Maksiat kepada seorang amir atau pemimpin yang muslim merupakan perbuatan maksiat kepada Rasulullah. Ya, ini konsekuensinya. Maksiat kepada seorang amir atau pemimpin muslim merupakan perbuatan maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man 'asa amiri faqad 'asani." Siapa yang mentaatiku maka dia telah mentaati Allah, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Dan siapa yang bermaksiat, siapa yang mentaati ya pemimpinku, ya amirku, yaitu yang muslim, ya faqad ata'ani maka dia telah mentaatiku. Dan siapa yang maksiat kepada amirku atau penguasa maka dia telah bermaksiat kepadaku. Ini semua ya syariat ini dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sebagai ya bentuk ya maslahat untuk kaum muslimin, ya untuk maslahat kaum muslimin, yaitu ya persatuan di antara mereka, kemudian juga keamanan, ya keamanan, ketentraman, kesejahteraan, ya dan juga perkara-perkara besar lainnya yang mana ya jika rakyat tidak menyerahkan perkara ini kepada pemimpin atau kepada ahlinya maka akan terjadi kekacauan ya di banyak hal, ya sedangkan di sana ya di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala butuh kepada keamanan, butuh kepada ketenangan, ya butuh juga kepada bantuan pemerintah untuk mengkoordinasikan ya seperti haji, ya jihad. Ini tidak bisa kita lakukan kecuali dengan ya arahan daripada pemerintah. Dan juga hubungan-hubungan kenegaraan bilateral dan seterusnya ini butuh kepada pemerintah, ya. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan tenang, dengan baik, dengan tentram, ya. Bahkan sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sebelum jasad Nabi dimakamkan, para sahabat ya berunding terlebih dahulu untuk menentukan pemimpin penerus beliau, yaitu Abu Bakar. Saking pentingnya agar kaum muslimin berada di bawah kekuasaan atau pemimpin, ya, agar jangan sampai lekang atau kosong meskipun hanya satu hari, ya, apalagi sampai terjadi kekosongan kekuasaan ya dalam waktu yang lama, maka ini akan menyebabkan terjadinya chaos, ya, terjadinya kekacauan dan seterusnya, ya. Baik, kemudian yang ke-71, Ahlus Sunnah wal Jamaah melaksanakan ibadah bersama ulil amri. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah melaksanakan ibadah bersama ulil amri. Ya, seperti yang kita lakukan, ya, khususnya ibadah-ibadah yang sifatnya jamaah. Ya, sifatnya jamaah untuk menyatukan kalimat kaum muslimin. Ya, seperti melaksanakan ibadah haji, menegakkan jihad, melaksanakan sholat Jumat, dan 2 hari raya bersama ulil amr. Ya. Kita mengikuti pemerintah, bukan kita mengikuti ormas tertentu, bukan, tapi karena kita mengikuti pemerintah dan ini diperintahkan dalam agama kita, ya. Termasuk salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, berhari raya bersama dengan pemerintah, melaksanakan haji, melaksanakan Jumat, melaksanakan jihad. Jihad yang syar'i itu jihad yang ada di bawah naungan pemerintah, ya.
Baik mereka itu ya orang yang baik ataupun jahat, saleh ataupun fajir, ya. Baik maupun jahat. Ya, serta ahlu sunnah wal jamaah selalu menjaga salat 5 waktu dengan berjamaah. Ya, menjaga salat 5 waktu dengan berjamaah. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Ya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kalian. Ya. Ahlu sunnah wal jamaah melaksanakan ibadah bersama ulil amri. Kenapa? Karena menyalahi ulil amri adalah maksiat kepada Allah dan Rasulnya, juga akan membawa kepada fitnah atau kekacauan yang lebih besar. Tidak terjadinya kesatuan, ya, kalimat yang sama ya di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Adapun yang berkaitan dengan kejahatan, kezaliman dan kefasikan ulil amri, maka mereka harus dinasihati dengan cara yang baik. Bagaimana caranya? Ya, secara rahasia. Ya, secara apa? Rahasia. Bukan dengan kita menebarkan atau mengungkapkan aib mereka di hadapan khalayak ramai. Sebagaimana kita tidak ingin dibuka aib kita ketika dinasihati, pun sama pemimpin. Toh pemimpin juga dari jenis kita. Ya, kalau seandainya mereka memahami ini betul-betul, mereka yang suka mendemo pemerintah, membuka aib pemerintah, maka ya dia akan menempatkan posisi dirinya ketika dia menjadi pemimpin misalnya. Sebagaimana dirinya tidak ingin dibuka aibnya di depan umum, pun pemimpin tidak ingin dibuka aibnya di depan umum, meskipun secara aturan ya pemerintah melegalkan hal tersebut, melegalkan demo, ya kan, ya ada izinnya dan semacamnya. Tapi naluri mereka tidak bisa dibohongi bahwasanya mereka tidak ingin dibuka aibnya di depan khalayak ramai. Ya. Maka cara menasihatinya adalah dengan sembunyi-sembunyi, ya, dan diserahkan kepada ahlinya, ya. Dengan cara yang baik, yaitu dengan cara yang sesuai dengan ya ketentuan syariat, ya. Diambil tangannya menyembunyi, ya, menyendiri, ya. Dan ini yang ke-71, ya, ahlu sunnah melaksanakan ibadah bersama dengan ulil amr, ya, termasuk hari raya, ya. Kemudian yang ke-72, jihad. Ahlu sunnah wal jamaah melaksanakan jihad fisabilillah bersama ulil amr. Tadi sudah disinggung di sini, ya. Jihad adalah salah satu syiar Islam yang terpenting dan merupakan puncak keagungannya, ya. Kedudukan jihad dalam agama sangat penting dan senantiasa tetap terjaga. Ya, jihad fisabilillah tetap pada sampai hari kiamat. Jadi jihad ini akan tetap ada sampai hari kiamat, tidak terputus, ya. Akan tetap ada sampai hari kiamat, ya. 4 imam madhab dan lainnya telah sepakat bahwa jihad fisabilillah hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya jika telah sebagian kaum muslimin menegakkan, maka jatuh dari sebagian kaum muslimin yang lainnya. Ya. Jika tidak ada yang melaksanakannya, maka berdosa seluruhnya. Ya. Para ulama menyebutkan bahwa jihad menjadi fardu ain pada 3 kondisi. Ya. Menjadi fardu ain pada 3 kondisi. Yang pertama, apabila pasukan muslimin dan kafirin, orang-orang kafir bertemu dan sudah saling berhadapan di medan perang, maka tidak boleh seorang mundur atau berbalik. Ini fardu ain. Ketika 2 pasukan muslim dengan pasukan kafir sudah bertemu, maka tidak boleh ya mundur kecuali dengan aba-aba atau perintah dari panglima misalnya ketika terdesak. Ya, jika tidak ada maka tidak boleh mundur atau lari. Dan lari dari medan perang ini salah satu dosa besar, ya, yang disebutkan dalam hadis, ya, ijtanibu sab'al mubiqat, ya, ijtanibu sab'al mubiqat, di antaranya wa tawalli yaumaz zahf, yaitu lari atau mundur dari medan perang. Jadi kalau sudah bertemu maka tidak boleh lari. Nah, ini ketika itu sudah hukumnya apa? Fardu ain, ya. Yang kedua, apabila musuh menyerang negeri muslim yang aman dan mengepungnya, maka wajib bagi penduduk negeri untuk keluar memerangi musuh dalam rangka mempertahankan tanah air, ya, kecuali wanita dan anak-anak. Jadi misalnya seperti yang terjadi di negara kita dulu,
ya dijajah oleh penjajah dari Belanda kemudian Jepang ya. Musuh menyerang negeri kaum muslimin yang aman dan mengepungnya, menguasainya ya. Maka wajib bagi penduduk negeri untuk keluar memerangi musuh. Ketika itu menjadi fardu ain ya, dalam mempertahankan tanah air, kecuali wanita dan anak-anak. Ya, wanita dan anak-anak tidak wajib ya. Kemudian yang ketiga, sebuah jihad menjadi fardu ain ketika apabila imam meminta satu kaum atau menentukan beberapa orang untuk berangkat perang, maka wajib berangkat. Jadi khususnya yang pertama kali dalam hal ini adalah angkatan bersenjata ya, angkatan bersenjata ya, TNI ya, Tentara Nasional Indonesia ini kalau sudah ditunjuk oleh ya pemimpinnya untuk berangkat perang dalam mempertahankan ya kedaulatan negara, maka ketika itu menjadi fardu ain dan wajib berangkat sebagaimana ya Allah Azza wa Jalla menyebut dalam surat At-Taubah ayat 38 sampai 39. Kemudian jihad melawan orang-orang kafir ini dibagi menjadi dua. Yang pertama jihadul fath wat talab. Jihadul fathi wat talab. Jihad ofensif ya atau penyerangan. Jihadul fath yakni penaklukan ya. Wat talab ya atau penyerangan. Jihad ini memerlukan terpenuhinya syarat-syarat syar'iyyah. Syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam, yaitu yang pertama adanya seorang pemimpin ya, adanya seorang imam atau pemimpin ya. Yang kedua ad-daulah negara, dan yang ketiga ar-rayah bendera jihad ya. Ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jihad di masa itu adalah jihadul fathi wa talab ya, jihad ofensif atau penyerangan untuk menyebarkan Islam. Tapi bukan berarti Islam disebarkan dengan pedang, bukan. Karena sebelum terjadinya perang, Rasulullah SAW memberitakan kepada ya orang yang diamanahi untuk menjadi pemimpin pasukan agar memberikan pilihan kepada negara tersebut yang akan ditaklukkan. Ya. Tidak sekonyong-konyong kemudian menyerang. Dan ketika terjadi pertempuran pun, ya di sana ada aturan-aturannya. Tidak boleh membunuh tidak boleh membunuh wanita, kemudian anak-anak, orang tua, tidak boleh merusak tempat ibadah, ya, tidak boleh memutilasi kalau seandainya membunuh, ya, dan seterusnya. Ini persis seperti yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Beliau ketika tidak bisa memimpin perang, maka beliau meminta salah seorang sahabat untuk memimpin peperangan. Ya. Kemudian diberikan bendera jihad, ada royah. Ya, seperti dalam perang Khaybar misalnya, Rasulullah meminta Ali ibn Abi Thalib untuk memegang ar-royah atau bendera jihad. Ya. Kemudian kedua, jihadud difa' atau jihad defensif, ya, pembelaan terhadap suatu negeri muslim. Ya. Jihad ini hukumnya fardu ain atas seluruh penduduk negeri yang diserang oleh musuh, ya, atau yang menyerang, ya. Jika penduduk negeri tersebut lemah, maka mereka harus dibantu oleh penduduk negeri tetangganya yang terdekat. Bahkan kita boleh meminta bantuan kepada negeri yang kafir, boleh bekerja sama dengan negeri kafir untuk mempertahankan kedaulatan negeri sendiri, ya. Seperti yang terjadi di negara kita atau negara yang terkena jajahan, ya. Maka ini jihadud difa', ya. Seperti, ya, beberapa seperti di zaman ini juga dulu ada, ya, misalnya di Afghanistan atau mungkin di Irak, ya, dan seterusnya. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i, dan persiapan itu terbagi menjadi dua. Ya, syar'i harus memiliki persiapan syar'i, dan itu terbagi menjadi dua. Pertama, persiapan pembinaan keimanan.
persiapan pembinaan keimanan sehingga umat dapat menegakkan hakikat ibadah kepada Allah Rabb semesta alam. Melatih jiwa mereka di atas kitabullah, mensucikan hati mereka di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka dapat menolong agama Allah Jalla Jalaluh dan syariatnya. Ya. Ini pembinaan keimanan. Pembinaan keimanan ini bisa dilakukan oleh siapa saja dari kaum muslimin, kaum mukminin, baik dalam kondisi aman ataupun tidak aman. Ya. Apa yang kita lakukan dari pembinaan iman, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla ini hakikatnya adalah persiapan ya jihad yang syar'i. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyiapkan ya generasi yang mereka siap untuk mati di medan perang. Ya, dengan apa? Dengan tauhid, dengan akidah tauhid. Selama 13 tahun selama 13 tahun ketika dakwah periode Makkah. Ya, kemudian ya setelah itu, setelah mapan keimanan mereka, kokoh keimanan mereka, akidah mereka, ya barulah kemudian turun ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad fisabilillah, perintah untuk berjihad. Ya, jihad ini tidak akan bisa ya dilakukan jika kondisi keimanan